Tahukah kamu, sampah plastik adalah sampah anorganik yang paling banyak dihasilkan di dunia. Lebih dari 350 juta ton sampah plastik dihasilkan oleh setiap manusia setiap tahunnya. Angka ini disebabkan oleh produksi plastik massal yang meningkat sebanyak 230 kali lipat sejak pertama kalinya di tahun 1950. Dan hanya 9% dari jumlah tersebut yang didaur ulang. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Coba kita lihat keseharian temanku yang satu ini. Dia beli makanan, minuman, jajanan, semuanya berbungkuskan plastik. Bahkan kertas nasi pun, walaupun namanya kertas, tetapi faktanya tetap saja dilapisi oleh plastik. Sampah-sampah ini, plastik bekas bungkus makanan dan minuman, adalah jenis sampah plastik yang paling banyak mencemari di dunia, yaitu sebanyak 31%. Bisa kita lihat dalam waktu 1 hari dia telah menghasilkan sampah plastik sebanyak itu. Dan jika kita rata-ratakan, selama 1 tahun, penduduk Indonesia akan menghasilkan sekitar 22 kg sampah plastik. Mengapa hal tersebut perlu menjadi perhatian kita? Perlu kalian ketahui bahwa sampah plastik adalah sampah yang paling sulit terurai. Sampah plastik membutuhkan setidaknya 500 tahun untuk dapat terurai sempurna. Karena sifatnya yang sulit terurai ini, maka ketahanan hidup plastik menjadi sangat lama. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa sampai pertama kali ditemukan oleh Leo Baekeland tahun 1907 masih dapat kita temukan hingga saat ini. Pertanyaannya, di manakah sampah-sampah plastik itu berakhir? Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa ketika sampah plastik itu dibuang, urusannya sudah selesai. Namun, pada kenyataannya, banyak sampah-sampah plastik tersebut yang tertimbun di dalam tanah sehingga menurunkan kesuburan pada tanah. Ada juga yang dibakar sehingga menghasilkan gas CO2 yang dimana akan menambah gas rumah kaca sehingga mempercepat pemanasan global. Tapi ada juga sebagian dari sampah plastik tersebut sebesar 23% tidak ditangani dengan benar. Sampah plastik tersebut memiliki kemungkinan besar untuk merusak lingkungan kita. Sebesar 2 juta ton sampah plastik yang dibuang di sampah lautan kita, bahkan terdapat sebuah area yang dimana semua sampah plastik dari berbagai tempat di seluruh dunia berkumpul di satu tempat. Area tersebut dinamakan The Great Pacific Garbage Patch. The Great Pacific Garbage Patch adalah sebuah area dengan akumulasi sampah plastik terbesar yang ada di dunia yang terletak di antara negara bagian Hawaii dan California. Area ini adalah yang terbesar dari 5 zona akumulasi sampah plastik yang ada di lepas pantai lautan dunia. Luasannya sangat luar biasa besar, yaitu sebesar 1,6 juta kilometer persegi atau sama dengan 3 kali luas negara Perancis. Saat ini terdapat 100.000 ton plastik dan 1,8 triliun potongan plastik di sana. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa hal ini bisa sampai terbentuk. Jadi, ini semua terbentuk karena arus laut. Arus laut di Samudra Pasifik membentuk sebuah pusaran yang besar yang menarik dan menangkap semua sampah-sampah di lautan dari seluruh penjuru dunia. Akibatnya, sampah-sampah yang mengapung ini akan berkumpul dan membentuk zona yang padat akan sampah plastik. Plastik di area ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu mikroplastik, mesoplastik, makroplastik, dan megaplastik. Jika dilihat dari beratnya, 92% dari plastik yang ada di sana berukuran lebih besar dari 0,5 cm. Sedangkan jika dilihat dari jumlahnya, mikroplastik adalah yang paling banyak dengan 94% dari keseluruhannya. Terus dampak dari sampah plastik di lautan apa? Kan gak ngerugiin kita. Siapa bilang gak ngerugiin kita? Setidaknya ada 2 masalah yang paling berdampak dari terakumulasinya sampah-sampah di lautan, yaitu dampak pada kehidupan laut dan dampak bagi manusia. Sampah yang mengapung di permukaan The Great Pacific Garbage Patch 180 kali lebih banyak dibandingkan kehidupan laut. Hewan-hewan di laut dapat mencerna mikroplastik dan dapat membunuhnya, yang dimana hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan dari ekosistem di laut. Sampah plastik yang besar seperti jaring ikan dapat menjerat hewan-hewan yang berenang melaluinya. Interaksi tersebut seringkali melukai bahkan sampai membunuh hewan-hewan yang berusaha melepaskan diri. Dampak lainnya yaitu terhadap manusia, teman-teman. Begitu sampah plastik memasuki jaring makanan laut, ada kemungkinan plastik juga akan mencemari rantai makanan pada manusia. Melalui proses yang dinamakan bioakumulasi, bahan kimia dalam plastik akan memasuki tubuh hewan yang memakan plastik tersebut. Dan ketika hewan yang memakan plastik tersebut menjadi mangsa, bahan kimia tersebut akan berpindah ke predator dan kemudian menuju ke rantai makanan dan pada akhirnya ke manusia. Di tengah semua kekacauan ini, untungnya masih ada orang-orang yang sadar dan tergerak untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah sebuah organisasi yang bernama The Ocean Cleanup, yang didirikan oleh seorang pemuda asal Delft, Belanda pada tahun 2013 yang bernama Boyan Slat. The Ocean Cleanup adalah organisasi nirlaba, yang dimana mereka tidak mengambil keuntungan, tapi murni berfokus pada misi lingkungan. Setiap dana yang mereka terima dari donasi atau sponsor langsung digunakan untuk menjalankan proyek-proyek mereka,
yang fokus utamanya adalah untuk inovasi teknologi untuk membersihkan lingkungan, terutama lautan kita. Saat ini, teknologi yang dikembangkan oleh The Ocean Cleanup sudah mencapai generasi terbarunya, yaitu yang dinamakan Sistem 003. Sistem 003 ini adalah versi yang jauh lebih efektif dan efisien daripada versi yang sebelumnya. Sistem ini berbentuk penghalang terapung seperti jaring berbentuk U yang panjangnya 3 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Sistem ini sudah menggunakan teknologi sensor dan AI untuk mendeteksi sampah plastik yang ada di lautan secara real time. Ini adalah salah satu langkah terbesar yang dilakukan The Ocean Cleanup untuk menghadapi masalah plastik di lautan secara langsung. Kita bisa simpulkan ini bukan sekedar inovasi teknologi, tapi bukti nyata juga bahwa teknologi dapat digunakan secara nyata untuk menghadapi masalah lingkungan global. Jadi gimana? Kalian sudah paham kan sebesar apa tantangan yang dihadapi laut kita? Tapi di balik itu ada juga harapan besar, di mana kita semua dapat menjadi bagian dari harapan ini. Kalau kita sama-sama merasa tergerak untuk membantu membuat laut kita menjadi lebih bersih, kita dapat melakukan dukungan dengan cara berdonasi pada The Ocean Cleanup. Setiap rupiah yang kita donasikan pastinya akan dipakai untuk satu langkah yang lebih dekat menuju lautan yang lebih bersih. Tapi bukan cuma soal donasi aja nih teman-teman, kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dengan mengurangi sampah plastik sekali pakai dan membawa botol minuman, tempat makanan, dan tas belanja sendiri. Bayangkan teman-teman, jika semua orang mengambil langkah kecil untuk mengurangi sampah plastik, tentunya hal tersebut akan membuat lingkungan sekitar kita sangat luar biasa bersihnya. Laut yang bersih dan bebas dari sampah plastik tentunya adalah cita-cita kita semua. Tapi perlu kalian ingat, menjaga laut bukan hanya tugas untuk satu organisasi saja ataupun individu. Yuk kita sama-sama menjaga laut kita agar selalu bersih dan aman untuk semua makhluk hidup. Mulailah dari sekarang, dari langkah-langkah kecil, karena setiap langkah kecil tentunya akan menginspirasi orang untuk ikut menjaga laut dan bumi kita.